teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Pernah nggak sih kalian membaca atau mendengar suatu cerita yang membuat kalian seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau bahkan merasakan suasana yang diceritakan? Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang suatu objek. Dan yang kedua, membantu pembaca memahami objek secara mendalam. Dan yang ketiga, membangkitkan imajinasi pembaca. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki struktur yang sistematis untuk menggambarkan objek secara lengkap dan teratur, sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas. Ada beberapa struktur teks deskripsi, yaitu yang pertama, identifikasi atau pengenalan. Berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan dan memberikan gambaran umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu menguraikan bagian-bagian objek secara rinci dan bisa meliputi ciri fisik, sifat, suasana, atau karakteristik lainnya. Dan yang terakhir yaitu penutup atau kesan, yaitu berisi kesan atau simpulan penulis terhadap objek atau tidak selalu ada, tetapi sering digunakan untuk memperkuat gambaran. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis teks lainnya. Pertama, menggambarkan objek secara detail dan spesifik. Kedua, menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa. Ketiga, membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung. Keempat, fokus pada satu objek tertentu. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Selanjutnya, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan penggunaan bahasa yang membuat teks deskripsi menjadi hidup dan menarik. Dengan memahami kaidah ini, kamu dapat menulis deskripsi yang memukau pembaca. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu yang pertama menggunakan kata sifat. Contohnya, indah, besar, harum, sejuk. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan. Contohnya, berkilau, mengalir, melambai. Yang ketiga, menggunakan majas atau gaya bahasa. Contohnya, seperti, bagaikan, laksana. Yang keempat, menggunakan kalimat rinci, yaitu menjelaskan objek secara mendalam. Dan yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk memperjelas tempat, waktu, atau cara. Berikut contoh teks deskripsi dengan tema tradisi nasi hadap-hadapan dalam budaya Melayu Tanjung Balai. Pertama, identifikasi atau pengenalan. Paragraf pertama, penjelasan tentang apa itu nasi hadap-hadapan. Bagian ini termasuk identifikasi karena menjelaskan objek yang dibahas, yaitu tradisi nasi hadap-hadapan. Memaparkan tujuan tradisi seperti mempererat silaturahmi dan mengenalkan pengantin. Bagian ini termasuk deskripsi bagian karena menguraikan bagian-bagian dari tradisi secara rinci dan terperinci, yaitu ciri fisik, seperti bentuk penyajian nasi dan lauk pauk pada tradisi nasi hadap-hadapan. Bagian ini termasuk penutup karena berisi simpulan atau pandangan penulis terhadap tradisi, menyampaikan nilai penting dari tradisi tersebut seperti kaya makna, perlu dilestarikan, memberikan kesan akhir yang memperkuat isi teks. Hai, bagaimana pembelajaran tadi, seru kan? Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran tentang teks deskripsi. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa membantu kalian lebih memahami ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.